Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang saya lagi mainin sebuah emulator yang mana emulator ini bukan cuma bisa mainin satu jenis game arcade, tapi 3 game arcade sekaligus. Selain itu, emulator ini bisa bikin grafik game arcade yang kalian mainin jadi lebih smooth dan gambarnya berkualitas tinggi. So, tunggu apa lagi? Yuk ikutin kita cara install emulator ini dari awal sampai akhir hingga bisa dimainin dengan lancar di PC atau laptop kamu. Ya, emulator yang akan kita bahas kali ini adalah Flycast. Emulator Flycast ini bisa dipakai untuk mainin game Sega Dreamcast, Atomic Wave, dan juga Naomi. Game-game dari ketiga platform tersebut itu terkenal punya gameplay yang menarik ditambah dengan grafik yang memanjakan mata di zamannya. Untuk menginstal emulator Flycast, kita langsung masuk ke halaman GitHub-nya. Linknya sendiri udah saya taruh di deskripsi. Saat kita scroll ke bawah, kita bisa dapat informasi bahwa emulator ini selain bisa digunakan untuk Windows, dia juga bisa dimainin di Android, Linux, dan juga macOS. Sayangnya nggak ada informasi tentang minimum requirement atau batas minimal spesifikasi PC yang bisa dipakai untuk mainin emulator ini. Tapi sepengalaman saya, PC-PC dengan spek jadul pun bisa dipakai untuk mainin game-game emulator sejenis ini. Selanjutnya kita klik rilis, kemudian scroll ke bawah. Di sini ada link untuk mendownload versi terbaru dari Flycast. Ada beberapa versi di sana. Karena kita mau pakai di laptop Windows, kita pilih yang Flycast Win64. Kita download dan letakkan saja di dalam folder baru agar memudahkan kita untuk mengaksesnya. Di sini saya buat folder baru bernama Flycast. Filenya juga kecil banget, cuma sekitar 7 MB. Bila udah berhasil terdownload, langsung kita buka folder di mana kita mendownload tadi, kemudian ekstrak here filenya tadi. Maka nanti akan ada folder baru bernama Flycast Win64 2.4. Selanjutnya buka folder hasil ekstrak tadi, kemudian klik 2 kali file flycast.exe-nya. Dan inilah dia tampilan awal dari emulator Flycast-nya. Cukup minimalis dan sederhana. Selanjutnya kita akan masukin BIOS-nya. Untuk BIOS kita perlu punya BIOS Atomic Wave, BIOS Dreamcast, dan juga BIOS Naomi. Kalian bisa cari sendiri di Google dengan memasukkan keyword dari masing-masing BIOS-nya. Atau kalau kalian mau BIOS pack yang lengkap untuk semua emulator, kalian bisa follow dan cek fanpage Facebook kita. Di bagian file yang disematkan, kita udah naruh link dari BIOS pack yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini saya udah siapin BIOS Atomic Wave, Dreamcast, dan Naomi-nya seperti ini. Cara memasukkannya tinggal copy atau cut BIOS Atomic Wave tadi ke folder Flycast-nya. Jadi nggak perlu bikin folder baru, langsung masukin aja ke dalam folder Flycast-nya. Lakukan hal yang sama untuk BIOS Dreamcast. BIOS Dreamcast sendiri ada 2 file seperti ini, ada di C boot bin dan di C flash bin. Kita copy atau cut, kemudian pastekan di folder Flycast-nya. Selanjutnya lakukan juga langkah yang sama pada BIOS Naomi. Biasanya untuk Naomi ada 2, ada naomi.zip dan naomi2.zip. Kita copy atau cut, kemudian pastekan di dalam folder Flycast-nya juga. Langkah selanjutnya kita akan masukin games-nya. Nah, untuk game seperti biasa tentunya kalian perlu menyiapkan ROM games Atomic Wave, Dreamcast, dan Naomi-nya terlebih dahulu. Kalian bisa temukan ROM games tersebut dengan mengetikkan keyword di Google, karena banyak banget website dan forum yang menyediakan ROM yang bisa kalian download dengan mudah. Kalau masih bingung downloadnya di mana, seperti biasa cek fanpage Facebook kita. Lihat di file yang disematkan karena di sana udah kita kasih link di mana kalian bisa download dengan mudah. Nah, kalau gamesnya udah siap, kita bisa masuk ke folder Flycast-nya dan buat sebuah folder baru. Kemudian kita kasih nama Dreamcast. Kemudian buat lagi folder baru dan kita kasih nama Atomic Wave. Selanjutnya buat folder baru lagi dan kasih nama Naomi. Selanjutnya kita buka folder di mana kita nyiapin gamesnya tadi. Kebetulan di sini saya punya banyak banget ROM game arcade. Dan di sini kita cari yang Dreamcast, kemudian kita copy aja semuanya. Kemudian pastekan di folder Dreamcast yang udah kita buat tadi. Selanjutnya kita cari Atomic Wave, kemudian copy aja semuanya dan pastekan di folder Atomic Wave yang udah kita buat tadi. Lakukan hal yang sama ke games Naomi. Kita copy semua gamesnya dan pastekan ke folder Naomi. Ini kebetulan game-game Naomi yang saya punya juga cukup banyak. Selanjutnya langsung aja kita buka flycast.exe-nya. Kemudian di sini kita akan lakukan setting terlebih dahulu. Langsung aja klik menu setting di pojok kanan atas, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Setting pertama kita akan atur agar Flycast mendeteksi folder game yang udah kita buatin tadi. Di content location kita pilih add, kemudian arahkan drive mana tempat folder Atomic Wave yang kita tadi udah buat. Bila udah langsung pilih select current folder. Kemudian kita add lagi dan pilih folder Dreamcast. Kemudian select current folder.
Lakukan hal yang sama pada Naomi. Kita pilih folder Naomi, kemudian select current folder. Di sini kita bisa lihat folder Atomic Wave, Dreamcast, dan Naomi udah kita pilih agar Flycast bisa mendeteksi game-game yang tadi udah kita copy ke dalamnya. Kalau udah, kita klik done. Maka tampilan awalnya nanti akan seperti ini. Semua game yang udah di-scan oleh Flycast akan tampil dalam bentuk thumbnail cover gamesnya. Kemudian selanjutnya kembali ke setting lagi, kita klik control setting. Nah, di control setting, Flycast akan mendeteksi semua peripheral controller yang terpasang ke PC atau laptop kita, baik itu gamepad, keyboard maupun mouse. Seperti yang kalian lihat, di sini gamepad yang kita pasang udah terdeteksi sebagai Xbox One S controller. Secara default, Flycast juga sudah melakukan konfigurasi mapping secara otomatis pada tombol-tombol gamepadnya. Namun, kita tetap dikasih opsi untuk merubah mappingnya sesuai kesukaan kita. Kita tinggal klik map, kemudian kita bisa atur aja tombol-tombolnya sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya adalah setting video. Secara default, Flycast sudah nyeting opsi grafik API-nya ke DirectX 11. Namun kita tetap dikasih pilihan misal mau rubah settingnya ke OpenGL, Vulkan, dan juga DirectX 9. Sesuaikan aja dengan mana yang paling lancar di PC atau laptop kalian. Lantas di menu internal resolution, Flycast ngeset pengaturannya ke natif dari arcade-nya yaitu 640x480. Opsi ini bisa kita naikin sesuai resolusi monitor kita. Contoh, di sini saya naikin 3 kali ke 1920x1440. Kemudian opsi phasingnya tetap saya sarankan untuk diaktifin karena ini biar gameplaynya nggak lompat-lompat atau kecepetan, supaya biar tetap stabil saat dimainin. Kemudian di aspek rasio kita bisa cek opsi widescreen atau menonaktifkannya. Opsi ini akan bikin aspek rasio game menjadi widescreen. Kemudian di bagian bawah kita langsung ke tekstur upscaling. Nah, opsi ini akan memberikan dampak pada grafik gamenya nanti. Semakin tinggi upscaling yang kita atur, maka tampilan gambar grafik gamenya akan semakin halus lagi. Sesuaikan aja dengan hardware yang kalian pakai, utamanya VGA card-nya. Semakin tinggi VGA card kalian, maka opsi upscaling ini bisa kalian gunakan dengan optimal. Untuk saya sendiri, di sini saya naikin ke 6 kali. Bila udah, kita klik done. Nah, sekarang kita akan tes gamenya pertama kali. Oke, sekarang kita langsung tes mainkan gamesnya. Di sini saya coba mainin game yang populer banget waktu itu yaitu Rival School. Langsung aja klik 2 kali maka game akan berjalan. Oke, di sini kita bisa lihat game Rival School ini di sini adalah game Naomi. Grafiknya itu bener-bener smooth banget dan ini jauh lebih tajam dan lebih detail dibandingkan dengan grafik game aslinya. Nah, di sini untuk lebih detailnya saya coba compare sebuah game Dreamcast yaitu Crazy Taxi. Kita bisa lihat yang sebelah kiri grafik default dari Dreamcast-nya, di sana terlihat kotak-kotak di pinggir karakternya kelihatan banget dan gambarnya agak ngeblur. Sedangkan yang sebelah kanan setelah di-up grafik detailnya jadi lebih tajam dan smooth. Ini juga akan kelihatan banget pas masuk ke gameplaynya seperti ini. Kelihatan jelas sekali perbedaan grafik antara default setting dengan setelah di-upscale. Dengan begini kita bisa nikmatin game-game jadul dan Dreamcast, Atomic Wave, dan Naomi dengan grafik yang jauh lebih sedap dipandang mata. Baiklah, berikut beberapa games lain yang saya tes dengan emulator Flycast ini. Decide the destiny. Jadi demikianlah tutorial emulator Flycast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari. Come on, let's get close.